Enggak, pasti ada satu titik tuh ketika diajar Bu Ratna tuh merasa bosen tuh, kira-kira pas titik apa? Bu Ratna bercanda terus sih. Halo Sobat Skanilan. Kembali lagi bersama aku Adinisa Sarisma dan di sebelah aku ada Aska Akila di Podskan Podcast Skanilan. di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang super duper terkenal akan kecerewetannya. Wah, siapa tuh? Kali ini kita sambut aja yuk. Jeng jeng jeng. Halo. Oke. Hai. Tos dulu tuh. Selamat datang Bu Ratna. Sebelumnya Enggak. boleh perkenalan diri dulu, Bu? Tadi udah disebutin namanya. Tapi kayaknya udah disepil ya. Nama Ibu Ratna. Nama lengkapnya adalah Dia Ayu Ratna Ningtyas and you can call me Ratna. Oke. Terus Langsung saja nih Bu, boleh diceritain nggak dengan singkat atau secara singkat kegiatan apa aja yang Ibu pernah lalui di SMA? kenapa pertanyaannya adalah kenapa mengulik SMA-nya Ibu sih? Karena kita kepo, Bu. Kita pengen tahu. Sekepo itu ya? Iya. Kalau SMA-nya Beratna tuh biasa-biasa aja sih. Anak cupu-cupu gitulah, sama lah kayak kalian gitu kan ya. Sekolah, pulang, belajar, main, pacaran, jelas. Gitu ya Bu. Jelas. Bener, gak kelihatan wajah-wajah begini punya pacar. Kelihatan sih. Kelihatan banget ya. Tapi ya begitulah ini masa SMA deh, kayak seperti yang kalian ya, pertemanan banyak, lika-likunya di temen gimana, gap-gapan, geng-gengan gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh bahasanya apa tuh kalau geng tuh? Circle. Yes, circle. Iya, kalau sekarang mah circle. Kalau dulu tuh ngomongnya geng gitu tuh. Itu juga ada loh lika-liku kayak gitu tuh. Dan selain biasa aja, memang ketika Bu Ratna SMA itu, Bu Ratna suka ikut ada satu ekstrakurikuler yang Bu Ratna ikutin, dan itu membekas sampai sekarang sih, dan menjadikan Bu Ratna seperti ini. Apa tuh, Bu? Apa ya? Lupa tiba-tiba ke blank. Zing. Ekstrakurikuler teater. Dulu tuh ada satu ekstrakurikuler di SMA Bu Ratna yang sebelum tahun Bu Ratna itu tuh ekstrakurikulernya benar-benar terkenal dan isinya tuh anak-anak famous gitu. Jadi ketika kalau masa orientasi gitu ya, itu kan ngalami perkenalan ekskul gitu kan. Nah, ketika ketemu ekskul itu tuh pada bilang, wah itu kakaknya tuh yang terkenal, wah itu tuh duta pariwisata, wah ini. Pasti dong, Bu Ratna langsung wow, oke, aku akan jadi famous di sekolah ini dengan masuk itu gitu. Niat awalnya udah jelek kan, niat awalnya kan, minta famous, iya, nggak sadar diri aja waktu itu. Kalau banyak kurangnya gitu. Oke, kalau buat motivasi sendiri, Bu Ratna punya nggak motivasi buat anak-anak SMA yang capek sekolah? Atau SMK juga nggak apa-apa buat semuanya? SMK sederajat ya, anak-anak pelajar lah ya, pelajar. Motivasi ketika capek belajar apa ya? Capek itu human banget, Iya. manusiawi lah. Manusiawi, kita pernah berada di titik kita capek, gak cuma belajar loh ya, tapi tuh orang kerja pun juga pasti ngerasa oke, capek, oke, ngerasa bosen kayak gitu. Tapi kembali lagi, ketika memang kita hidup, kita dikasih umur nih sama Allah ya buat hidup seperti ini. Kalau untuk di titik bosen terus, kayaknya ngapain gitu loh, kayak nggak ada. Kamu tuh udah dikasih hidup loh, kalau cuman gitu-gitu aja tuh buat apa gitu loh, padahal Allah tuh ngasih kamu yang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan di posisi kamu memang lagi bosen atau posisi kamu lagi sedih, bad mood dan lain-lain, dinikmati saat itu, tapi jangan berlarut-larut, kuncinya itu. Oke, satu hari kita bete, marah-marah, emosian, apalagi cewek itu kalau PMS, kayak gitu udah males, pasti males akan ngapa-ngapain gitu, bener kan? True kan, karena kita cewek-cewek ya. Tapi kalau kita udah satu hari, oke, aku akan ngasih waktu diriku satu hari untuk rehat, besok nggak boleh kayak gini.
kayak gitu. Besok ya produktif lagi. Produktifnya apa? Kembali lagi ke kita masing-masing karena passion kita beda-beda. Ya kan? Jadi jangan berlarut-larut dalam kemalasan atau titik terendahmu. Tetap harus berjalan. Gimana sih Bu rasanya suka duka waktu ngajar di Skanilan? Suka dukanya ngajar di Skanilan ya. Kira-kira kan kalian kan ya diajar Bu Ratna nih tiap minggu sekali lah kita ketemu gitu tuh. Menurut kalian dukanya ketika diajar Bu Ratna tuh apa? Ini kebetulan yang diajar Bu Ratna sih akuntansi ya. Kita tanyain dulu nih ke host kita, salah satu host kita dulu nih. Dukanya apa ya? Gak ada kok Bu, seneng semua kok. Nggak kayaknya itu cuma pura-pura aja gitu ya. Kalau misalkan ini nggak pasti ada satu titik tuh ketika diajar Bu Ratna tuh merasa bosen tuh, kira-kira pas titik apa? Bu Ratna bercanda terus sih. Itu Kayaknya ngantuk tapi diajak bercanda terus nih. Nah itu tuh udah tahu kan Sobat Skanilan, kalau misalkan tadi diperkenalin Bu Ratna kan cerewet tuh. Nah ini dibuktikan nih ketika di kelas Bu Ratna tuh ngomong melulu gitu ya, bercanda melulu. Nah ini sebenarnya bikin Bu Ratna sedih. Suka dukanya tuh gini nih, dukanya adalah ya kadang tuh mulut tidak bisa terkontrol gitu tuh. Tahu lagunya nih yang Manusia Berisik? Oh gitu Bu. Ya, manusia berisik tapi tak hati-hati lah, itulah pokoknya nanti didengerin ya. Subtitle di bawah. Oh, manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, itulah dukanya ketika menjadi orang yang berisik. Terkadang tuh kita tuh lupa waktu sampai terlalu banyak yang pingin kita bicarakan. Karena kembali lagi sih, kalau materinya Bu Ratna kan memang materi sosial ya, dimana memang ya ketika kita kamu waktu SD SMP itu udah mempelajari bagaimana itu ilmu sosiologi, bagaimana itu ilmu ekonomi secara teoritis. Nah SMK ini tuh saatnya kalian aplikatif ya, dengan mendengarkan pengalaman orang, mengalaminya sendiri, interaksi sendiri. Itu sebenarnya sih itu, tapi itu dukanya kalau misalkan kadang tuh terlampau cerewet gitu tuh. Tapi senengnya sih karena ketemu kalian banyak orang yang berbeda-beda di setiap kelas, bahkan perlakuan setiap kelas di setiap kelas pun juga akan berbeda-beda. Ini bukan berarti Bu Ratna membeda-bedakan ya, tapi memang perlakuan setiap kelas itu harus berbeda karena kita harus menyesuaikan dengan karakter kelas tersebut. Jadi nggak bisa disamain nih, nanti Bu Ratna ngajari akuntansi 1 seperti ini, tapi ngajar di MPLB kayak begini. Nanti kalian protes dulu di akuntansi 1 gini kok di MPLB gini. Tidak bisa disamakan seperti itu karena karakter dari masing-masing kalian aja berbeda-beda. Jadi kita membawakannya, jadi kalau ngajar tuh ada seninya tuh di situ itu. Kita menghadapi orang-orang yang berbeda setiap hari dengan mood yang berbeda-beda pastinya. Gitu ya. Oh iya, sebelum kami tutup podcast kali ini, apa pesan dan harapan Ibu buat Extra PSG? Oke, buat Extra PSG ini, Bu Ratna harus acungi kalian jempol dan jempol. Jujur loh, Bu Ratna tuh bangga banget dengan melihat kalian seperti ini gitu. Kalian berani ajak obrol, berani membuat gebrakan baru. Khususnya memang di tahun ini kan, ini PSG kan benar-benar baru tahun ini banget ya. Kalian merintis dari nol, dari yang mungkin di SMP kalian cukup pendiam, kemudian di SMA ini kalian berani mengeksplor diri kalian di dunia jurnalistik dan public speaking. Jadi bukan cuman para host aja ya belajarnya ya, tapi belajar menjadi kameramen, editor, pembuat naskah dan lain-lain. Bahasanya sebutannya mungkin berbeda ya, mohon maaf. Tapi disinilah kalian belajar dan membentuk kepribadian kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi selamat untuk kalian semua. Seneng banget ya Bu Ratna dengan kalian pokoknya, terus keren ya Allah, bangga. Tutup ya Bu. Halo, kok ditutup sih? Kayaknya lama-lama deh ngobrolnya deh.
Biar yang nonton nggak bosen ya kali ya. Nanti mungkin perlu ada part 2 loh. Kode-kode. Part 2 tapi part 2-nya nanti Bu Ratna yang nanya-nanya ke anak PSG. Jangan Bu Ratna yang jadi narasumber. Kan orang-orang di sini juga perlu tahu sisi di balik PSG itu apa gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol santai, gak cuma 1 atau 2 orang buat narasumber, tapi kita kayak forum group discussion gitu ya, kayak yang bagus gitu ya. Ide-ide ya, nanti bisa disampaikan ke ketua. Boleh. Ketua. Langsung kode-kode ya. Oke. Oke, tak terasa lama, udah lama kita menemani kalian semua. Jika ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Aku Aska Akila. Dan aku Adini Salsarisma, kami pamit undur diri. And stay tune untuk topik selanjutnya. Bye-bye. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin perkenalan apa lagi nih kira-kira yang dibutuhkan? berisik Kalau saya sih pengen tahu. punya hati Sekolah di Oh, deg-degan ya. Ini sekolah apa dulu nih? logika SM. Coba tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, 7. B, C, D, E, F, Oke. G, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Sekali do re mi fa sol la. Ucapkan minal aidin wal faizin. Kami mengucapkan terus kita. Wes, ngono ta wes seneng ya, Cak. Padahal mau harus tercapai.